dan haji punya banyak persamaan. Dan boleh dibilang umroh itu adalah haji juga. Cuma perbedaannya adalah bahwa umroh itu hanya sebagian dari haji. Sedangkan haji adalah umroh ditambah dengan berbagai macam aktivitas. Maka haji dan umroh itu satu bangunan, cuma hajinya itu lebih besar. Di dalam haji itu ada umroh. Kadang-kadang umrohnya dikerjakan secara bersama-sama dalam satu kesatuan, di mana haji dan umroh itu menjadi satu. Tapi kadang-kadang dikerjakan secara terpisah, walaupun berangkatnya dari Indonesianya satu perjalanan. Cuma di sana dipisah, ya haji, umroh. Bisa jadi umrohnya duluan baru haji, bisa jadi hajinya duluan baru umroh, atau tiga-tiganya. Nanti dari perbedaan di antara keduanya itu kita bisa tahu bahwa ada haji namanya haji ifrad, ada haji qiran, dan juga ada haji tamattu. Nah, perbedaan antara haji dan umroh yang pertama adalah haji itu waktunya terikat, hanya ada setahun sekali, dan puncaknya adalah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, yang disebut oleh Rasulullah SAW Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah orang berada wukuf di padang Arafah, dan wukufnya harus pada tanggal 9. Tanggal 8 tidak sah, tanggal 10 juga tidak sah. Dan yang namanya tanggal 9 Zulhijjah dalam setahun itu cuma ada sekali doang. Maka tidak ada haji dalam setahun dua kali. Haji dalam setahun itu ya sekali saja, karena tanggal 9 Zulhijjahnya dalam setahun cuma sekali. Adapun umroh tidak terikat dengan waktu, kapan saja, tidak harus dalam setahun cuma sekali. Bahkan umroh ini bisa dikerjakan dalam sehari berkali-kali, karena umroh itu pada prinsipnya hanya mengerjakan dua pekerjaan saja. Dua pekerjaan itu adalah melakukan tawaf dan melakukan sa'i dalam keadaan berihram yang mengambil miqat dari batas-batas yang sudah ditetapkan. Intinya cuman tawaf, muterin Ka'bah 7 kali, dan setelah itu sa'i, berjalan antara Safa dengan Marwa, bolak-balik dengan hitungan 7 kali. Selesai sudah selesai, dia bisa bertahallul. Sehingga praktisnya kalau dalam keadaan yang tidak terlalu ramai, umrah itu bisa dilakukan hanya dalam waktu 2 jam, 3 jam, bahkan kurang dari itu ya. Memutari Ka'bah, kalau posisi antara badan kita dengan Ka'bah cukup jauh, berarti diameternya juga tambah lebar. Tentu waktu yang dibutuhkan lebih lama, dan tenaga yang dibutuhkan lebih banyak, lebih cepat capek, sehingga banyak istirahatnya. Tapi kalau kita bisa melakukan tawaf dengan badan kita menempel pada Ka'bah, ukuran Ka'bah itu nggak gede-gede amat. Ruang dalam majelis taklim kita ini masih lebih gede daripada ruang dalamnya Ka'bah. Ya kan? Pak Latif baru pulang dari sono, ya kan? Cuman tingginya aja kurang gitu. Nah, dengan ukuran seperti ini, kalau kita puterin nih gedung majelis taklim kita ini 7 kali, berapa waktu yang dibutuhkan? Seandainya tidak ada jamaah yang lain, mungkin nggak sampai setengah jam. Begitu juga dengan sa'i antara Safa dan Marwa, ya kira-kira 1 jam lah. Jadi kira-kira dua-duanya itu bisa dikerjakan hanya dalam waktu 1,5 jam, dan tidak harus dikerjakan pada hari tertentu, tanggal tertentu, bulan tertentu, kapan saja dalam sepanjang hari, baik bisa dikerjakan pada pagi hari, siang, sore, malam, jam 2 dan sebagainya, bebas. Sehingga secara teknis sebenarnya umrah itu bisa dilakukan berkali-kali, bukan hanya dalam setahun berkali-kali, tapi dalam sehari pun bisa dilakukan berkali-kali. Ini perbedaan yang pertama. Haji terikat dengan waktu hanya sekali dalam setahun, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Adapun umrah bisa dilakukan kapan saja dan bisa berkali-kali dalam sehari. Yang kedua, haji itu bedanya dengan umrah adalah bahwa haji itu harus ada ritual datang ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, di mana kita keluar dari kota Mekah selain tawaf dan sa'i. Sedangkan umrah tidak ada urusan datang ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina. Pusat di mana kita melakukan ibadah umrah itu cuma di dalam masjid itu saja, yaitu Ka'bah kita kiderin 7 kali,
Kemudian sa'i itu adanya juga di dalam Masjidil Haram juga, cuman bolak-balik 7 kali udah selesai, sehingga tidak perlu membutuhkan fisik yang berat. Kita tidak perlu mabit di Mina berhari-hari, tidak perlu bermalam di Muzdalifah, juga tidak harus berwukuf di Arafah. Jadi secara teknis sangat sederhana sekali. Yang ketiga, haji dari segi hukum semua ulama sepakat wajib, merupakan rukun Islam, di mana setiap orang yang sudah mampu diwajibkan oleh Allah untuk pergi haji. Liman istata'a ilaihi sabila. Nah, sedangkan umrah sebagian ulama ya mengatakan hukumnya wajib dan sebagian mengatakan hukumnya sunnah. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, ya, hukum dari umrah ini sunnah, tidak wajib. Sehingga orang seumur hidupnya tidak pernah umrah, kagak apa-apa. Tapi kalau dia punya harta, sehat, semua syarat terpenuhi, tapi dia tidak berangkat haji, maka dia dosa. Sedangkan menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, umrah ini hukumnya sama dengan haji, minimal dikerjakan dalam satu kali kita hidup ini di dunia, ya minimal sekali. Minimal sekali. Dan secara teknis orang kalau pergi haji, ya otomatis sudah melakukan umrah. Tapi kalau orang melakukan umrah, ya belum tentu dia sudah mengerjakan haji. Perbedaan yang keempat, haji itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, sangat lama kalau kita bandingkan dengan umrah. Tadi saya menghitung-hitung umrah itu cuma butuh waktu 2 jam, 3 jam. Sedangkan haji ya minimal itu 4 hari, minimal. Karena orang pergi haji itu harus ada di Arafah tanggal 9. Itu rukun haji yang kalau ditinggalkan hajinya tidak sah. Bahkan ada hukuman besok tahun depan mesti balik lagi kalau orang sampai di dalam haji itu tidak melakukan wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10, kemudian tanggal 11, lalu tanggal 12. Minimal 4 hari dia harus ada di tanah suci, minimal. Tapi dalam prakteknya haji itu ya bisa sampai 40 hari orang kita, 40 hari. Bahkan zaman dulu orang haji bisa 6 bulan karena naik kapal laut, ya. Bahkan bisa bertahun-tahun karena sekalian mukim. Perbedaannya lagi nomor 5 antara haji dan umrah, ya haji butuh kekuatan fisik yang lebih karena waktunya lama, kemudian perjalanannya juga jauh, ya, berjalan kaki dan sebagainya. Sedangkan di dalam ibadah umrah, ya perjalanannya nggak jauh-jauh. Total kalau kita mengerjakan umrah itu jarak yang kita tempuh paling hanya sekitar, paling banyak itu sekitar 5 kilo sampai 10 kilometer jalannya. Tapi kalau haji, wah itu bisa berpuluh-puluh kilometer. Itu perbedaan yang utama antara haji dan umrah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, umrah itu sendiri punya ketentuan, punya syarat, dan juga punya apa yang disebut dengan sunnah-sunnahnya ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Tapi sebelum kita masuk kepada ketentuan itu, kita melihat dulu ke belakang, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan ibadah umrah ini. Dalam sirah nabawiyah, Nabi SAW itu tercatat pernah melaksanakan umrah itu 4 kali dalam hidupnya. Dan umrah yang keempat atau yang terakhir itu dikerjakan bersamaan juga dengan beliau pergi haji. Jadi 3 kali beliau datang ke Mekah untuk umrah saja. Lalu yang keempatnya beliau datang ke Mekah untuk umrah sekaligus juga untuk mengerjakan ibadah haji. Ini sebagai latar belakang, ya. Dasar kenapa kita nanti bisa menyebutkan umrah itu begini, begitu dan sebagainya, berangkat dari Rasulullah SAW. Pertama kali Nabi SAW berangkat umrah itu pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah ini Allah sudah menurunkan ayat yang memerintahkan Nabi untuk mengerjakan haji sekaligus juga umrah. Tetapi beliau tidak berangkat haji. Beliau hanya berangkat umrah saja. Itu pada tahun ke-6 beliau berangkat menuju ke Mekah dari tempat tinggalnya di Madinah.
Hanya masalahnya pada tahun ke-6 Hijriah itu posisi orang-orang Madinah dengan orang Mekah itu masih bermusuhan. Jadi Mekah itu adalah masih Darul Harbi atau Darul Kufri, sedangkan Madinah Darul Islam. Dan di antara kedua belah pihak sudah terjadi perang yang berlarut-larut. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq dan seterusnya. Dan pada tahun ke-6 itu Rasulullah berangkat ke Mekah menuju ke negeri musuhnya, yaitu Mekah. Yang di situ ada banyak pimpinan dari kaum Quraisy yang kafir, yang memang niatnya mau membunuh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Sehingga ketika Rasulullah dengan rombongan diperkirakan antara 1.400 sampai 1.500 orang berangkat umroh dari Madinah, mereka sudah berpakaian ihram di Bi'ru Ali dan berjalan kaki, kira-kira membutuhkan waktu sekitar 7 hari dari Mekah menuju Madinah, yang kalau kita ukur jaraknya kira-kira 450 km. Kalau hari ini kita naik bus mungkin sekitar 6-7 jam, naik pesawat ya 20 menit lah gitu. Tapi di masa Rasulullah, Mekah Madinah itu setidak-tidaknya membutuhkan waktu sekitar 7 hari perjalanan. Sedangkan Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, karena rutenya bukan rute yang biasa, beliau naik turun gunung, lewat jalan yang tidak pernah dilewatin manusia, maka beliau butuh waktu kurang lebih sekitar 10 hari. Keluar dari Mekah itu tanggal 2 Rabiul Awal dan kemudian sampai di Madinah sekitar tanggal 12 Rabiul Awal, 10 hari. Tapi kalau perjalanan normal dengan angkutan unta yang ada pada masa itu membutuhkan waktu kira-kira 7 hari. Nah, sebelum sampai ke kota Mekah, Rasulullah dan para sahabat 1.400 sampai 1.500 orang ini, mereka berhenti di satu tempat. Di situ ada danau, tempat mereka bisa minum. Ada sebuah pohon yang teduh, mereka bisa berlindung dari terik panas matahari. Nah, pada saat mereka sedang berteduh itulah kemudian datang Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, dan juga Amr bin As yang juga masih kafir, di bawah perintah dari Abu Sufyan Ibnul Harb yang juga kafir pada saat itu masih, dan mengusir Rasulullah SAW, bahkan mengancam untuk membunuh 1.500 jamaah umrah itu. Lalu Rasulullah mengutus salah seorang sahabat beliau dan juga menantu beliau, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk masuk ke kota Mekah untuk melakukan dialog. Ya, kita datang ke sini baik-baik, kita nggak bawa senjata, kita nggak bawa apa, dan kalian wahai penduduk Mekah, kalian tidak boleh membunuh kita. Kenapa? Karena ini Baitullah, ini bulan haram, ini bulan haji, ya menjelang haji, dan kami datang ke sini tujuannya adalah untuk bertawaf, untuk bersa'i, untuk menjadi duyufur rahman. Kalian tidak berhak untuk membunuh kita. Tidak boleh, secara konvensi bangsa Arab itu melakukan hal seperti itu. Tetapi semua itu dilanggar, ya, dilanggar sampai Rasulullah itu kemudian dan para sahabatnya ketakutan karena mereka dikepung di tempat peristirahatan yang disebut dengan Al-Hudaybiyah. Itu menjadi salah satu tempat untuk nanti mengambil miqat. Disitulah Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy sampai hampir mau dibunuh. Bahkan tersebar kabar bahwa Utsman yang sedang berdiplomasi ke kota Mekah itu katanya beredar isu juga sudah dipenggal kepalanya. Nah, saat itulah kemudian Rasulullah meminta para sahabatnya untuk bersumpah setia, yang dikenal di dalam sejarah Islam disebut dengan Bai'atur Ridwan. Di dalam ayat disebutkan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Berbaiat itu di bawah sebuah pohon, ya. Sehingga akhirnya kemudian Rasulullah tidak jadi pergi umrah, gagal umrahnya. Padahal Hudaybiyah itu sudah sangat dekat sekali, ya. Kalau jarak antara Hudaybiyah dengan Mekah itu berapa kilo ya kira-kira? Jaraknya kira-kira sekitar 25 kilo lah, hampir masuk ke dalam Mekah sebenarnya. Tapi gagal, nggak bisa jadi berangkat umrah, dan kemudian Nabi pulang lagi. Maka umrah yang pertama itu walaupun judulnya umrah, tetapi nggak jadi, ya, tidak terlaksana. Pulang lagi ke Madinah. Nah, sebelum pulang sempat terjadi perjanjian yang disebut dengan istilah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah mengikat perjanjian dengan Suhail ibn Amr. Nah, di situ terjadi perjanjian Hudaybiyah.
Lalu di antara isi perjanjian Hudaybiyah adalah bahwa untuk tahun ini Nabi tidak boleh berangkat umroh, ya, pulang lagi ke Madinah, tapi tahun besok, tahun depan boleh untuk umroh ke Mekah, tapi dengan syarat waktunya hanya 3 hari. Wasuyufu fi aghmadiha, dan pedang tidak boleh dibawa, harus disarungkan dan ditinggal. Maka umroh Nabi yang kedua adalah pada tahun berikutnya. Kalau tadi tahun ke-6 setelah hijrah, nah pada tahun ke-7 Rasulullah balik lagi melaksanakan umroh yang ini kali yang kedua, dan alhamdulillah berhasil. Tapi hanya 3 hari doang di Mekah, balik lagi setelah umroh. Disebut dengan istilah umratul qadha, umrah untuk mengqadha umroh yang gagal tahun kemarin. Inilah umroh yang pertama sebenarnya, tapi perjalanan umroh yang kedua gitu. Berikutnya Nabi melakukan umroh lagi ketika terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi 3 tahun berturut-turut. Tahun ke-6 berangkat umroh tapi gagal. Tahun ke-7 berangkat umroh cuma 3 hari tapi berhasil. Nah, tahun ke-8 Fathu Mekah. Rasulullah membawa rombongan 10.000 pasukan, mengepung kota Mekah dan membuat kota Mekah bertekuk lutut. Idhabu fa innakum tulaqa, kata Rasulullah, bebas kalian, ya. Nabi tidak membunuh orang-orang Mekah. Setelah itu dihancurkanlah berhala dan sebagainya, dan Nabi datang ke Mekah itu dalam keadaan berihram dan melakukan tawaf serta sa'i. Para ulama, para mu'arrikhun mengatakan bahwa itulah umrah Nabi yang ketiga, ya. Walaupun yang pertama tadi dianggap gagal, tapi itulah yang ketiga kalinya pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian umrah Nabi yang keempat itu terjadi pada tahun ke-10 Hijriah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, Hajjatul Wada, ya, haji perpisahan. Kenapa dikatakan haji perpisahan? Ini bukan berarti karena sebelumnya ada haji-haji yang lain, tidak. Ini haji yang pertama sekaligus juga yang terakhir. Tapi dikatakan sebagai haji perpisahan karena itulah momen di mana Rasulullah SAW seolah-olah melaksanakan ritual perpisahan dengan seluruh sahabatnya, dan momen di mana Rasulullah bertemu dengan hampir seluruh sahabatnya, hampir seluruhnya, ya, walaupun enggak seluruhnya juga, itu ya pada waktu haji wada itu, di mana beliau berkhutbah dan khutbahnya menjadi abadi di hadapan tidak kurang dari 124.000 sahabat. Jumlahnya sampai 124.000 orang yang ikut haji pada saat itu. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa Rasulullah saat itu bukan hanya sekedar mengerjakan haji, tapi juga sekaligus mengerjakan umroh. Cuma mereka berbeda pendapat, apakah umroh dulu baru haji, apakah haji dulu baru umroh, ataukah haji dan umroh jadikan satu. Sampai sekarang nggak ketemu jawaban yang paling benar. Semuanya benar, asumsinya begitu. Jadi ada yang mengatakan Nabi itu hajinya haji tamattu, ada yang mengatakan hajinya haji qiran, bahkan ada juga yang mengatakan hajinya haji ifrad gitu. Maka tiga-tiganya itu kalau ditanya mana yang paling benar, tiga-tiganya benar, tiga-tiganya dikerjakan sama Nabi menurut tafsir para ulama, versinya masing-masing gitu. Itu kisah bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan umrah beberapa kali di dalam hidupnya. Nah, kita masuk kepada rukun dari umrah itu. Melakukan umrah intinya adalah kita datang ke Ka'bah, tawaf dan sa'i. Hanya bedanya dengan orang yang sekedar datang ke kota Mekah dengan kita yang datang menuju ke Ka'bah untuk umrah itu adalah ketika kita hampir mendekati daerah tanah haram itu, kita diwajibkan berihram. Dan berihram itu adalah rukun yang pertama dalam ibadah haji atau juga dalam ibadah umrah. Nah, berihram itu ngapain? Sesuai dengan istilahnya dari kata haram, ya. Haram itu artinya adalah tidak boleh. Maka berihram itu adalah memulai aktivitas yang diharamkan kita di dalamnya, melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan-tindakan tertentu itu kira-kira kalau kayak kita puasa, begitu masuk waktu subuh, kita sudah masuk kepada hal-hal yang diharamkan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ketika kita masuk waktu subuh. Nah, ketika kita masuk ke wilayah haram,
Begitu melewati perbatasan, saat itulah kita diharamkan mengerjakan sesuatu di mana ketentuan-ketentuannya adalah antara laki-laki dan perempuan dibedakan, dan juga antara haji antara yang sebelum kita lakukan dengan yang sesudahnya itu juga dibedakan. Nah, larangan ihram itu kan artinya kita masuk pada satu keadaan di mana kita dilarang oleh Allah mengerjakan ini, itu, ini, itu. Nah, ini, itunya itu apa? Ada larangan yang khusus buat laki-laki saja, tapi perempuan tidak dilarang. Ada juga larangan yang khusus buat perempuan saja, tapi laki-laki tidak dilarang. Dan ada larangan yang berlaku untuk kedua belah pihak. Nah, apa saja yang termasuk dilarang untuk kedua belah pihak, atau yang laki saja, atau yang perempuan saja? Rinciannya begini. Untuk laki-laki dan perempuan, ya, berlaku dua-duanya. Yang pertama, ketika orang masuk kepada kondisi ihram itu, dia diharamkan untuk memotong rambutnya. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Itu tidak boleh. Memotong, mencukur, apalagi bikin plontos dan sebagainya. Dan para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan rambut di sini bukan hanya berhenti pada rambut yang ada di kepala, tapi rambut yang tumbuh di seluruh badan kita. Ya, kalau memang itu sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, emang dasar rambutnya rontok, ya kan? Maka itu tidak menjadi masalah. Emang ada orang yang kadang-kadang rambutnya rontok sendiri, ya nggak sengaja dia, nggak melakukannya, tapi rontok dengan sendirinya, maka tidak mengapa. Nah, orang yang melanggar larangan ini, maka dia terkena hukuman. Hukumannya adalah mengerjakan puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok makanan untuk orang miskin, di mana setiap satu orang miskin mendapatkan setengah sok dari kurma atau gandum, atau menyembelih seekor kambing yang disebut dengan istilah bayar dam. Rambut. Yang kedua yang haram adalah memotong kuku. Kita tidak boleh memotong kuku atau mencabutnya, karena memang dikiaskan hukumnya dari tidak boleh memotong rambut. Rambut tidak boleh, bulu juga tidak boleh, termasuk juga kuku. Yang ketiga yang diharamkan berlaku buat laki-laki dan perempuan adalah memakai wangi-wangian ketika sudah mulai ihram. Kalau sebelumnya kita malah disunnahkan pakai wangi-wangian, tapi begitu sudah masuk ke ke ritual ihram itu, ya, sudah berniat, sudah labbaik Allahumma umratan gitu ya. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan, maka kayak orang sholat tuh kita sudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar. Kalau kita nenggak air batal, kalau kita nelen batal, dan seterusnya. Begitu juga begitu kita sudah memulai ihram itu, maka kita pakai wangi-wangian itu batal atau katakanlah berdosa. Wala talbisu minathiyabi syai'an massahu az-za'faran walal waras. Janganlah kalian mengenakan pakaian yang diberi parfum, baik parfum itu za'faran atau waras. Ini hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Tetapi kalau sebelumnya boleh, sebagaimana sabda apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saya memberi wangi-wangian kepada Rasulullah dengan kedua tangan saya ini saat beliau akan melakukan ihram. Belum mulai, sebelumnya itu udah dikasih wangi-wangian, dan dalam keadaan halal sehingga beliau wafat. Sampai beliau wafat, begitulah yang dilakukan oleh Aisyah. Yang diharamkan juga pada saat ihram adalah nomor berikutnya, melakukan pernikahan atau melamar. Ya. Pernikahan itu baik untuk dirinya sendiri, dia yang menikah, ataupun untuk orang lain, dia menjadi wali menikahkan orang lain, atau dia jadi suami. Ya. Baik jadi wali atau jadi pengantin laki atau jadi pengantin perempuan, itu nggak boleh. Menikahkan atau menikahi, gitu ya. Itu tidak boleh, larangan dalam dalam ihram. Termasuk juga melamar. Melamar juga tidak boleh dalam keadaan seperti itu. Maka kalau ada orang umroh tapi dia nikah di sono, itu umrohnya sudah selesai, gitu. Umrohnya sudah selesai. Kan umroh itu kan cuma tawaf, sa'i, tahallul, selesai kan? Nah, ketika dia masih di sono 3 hari 4 hari, nah, dia nikah nggak masalah. Yang tidak boleh ketika sedang umroh dan selama umroh itu, ya, ritual umroh itu dia harus dalam keadaan ihram, maka tidak boleh. Termasuk yang diharamkan adalah melakukan hubungan suami istri.
berjima ya, atau melakukan senggama, termasuk juga melakukan hal-hal yang merupakan awal dari persetubuhan itu. Jadi orang melakukan percumbuhan ya, dengan suaminya sendiri atau dengan istrinya sendiri, kalau di luar ihram sah-sah saja, tapi ketika sudah mulai ihram maka itu termasuk yang diharamkan. Yang diharamkan juga adalah membunuh hewan. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Selama kamu dalam keadaan ihram maka diharamkan bagi kamu untuk saydul barri, untuk berburu binatang. Nah, dalam hal ini berburu binatang termasuk di dalamnya membunuh apa saja hewan itu. Bahkan para ulama mengatakan nyamuk pun tidak boleh dibunuh, laler juga nggak boleh dibunuh ya. Walaupun ada juga pengecualian, ada sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan khamsun minal fawasiq yuqtalna fil haram. Ada 5 jenis hewan yang termasuk al-fawasiq kata Rasulullah. Apa yang juga karena dia fawasik itu boleh dibunuh walaupun seorang itu sedang dalam keadaan ihram. Apa itu 5 yang dikatakan hewan yang boleh dibunuh ketika sedang ihram? Pertama al-fa'ratu, tikus, wal aqrabu, kalajengking ya, wal ghurabu, burung gagak, wal kalbul akur, anjing ya. Kemudian wal hudayya, itu burung elang atau burung pemangsa. Nah, itu hewan-hewan itu mengganggu, merusak, mencelakakan kita, orang yang sedang ihram. Ketika dia diganggu, dicelakakan dan sebagainya, dia boleh ngelawan, bahkan kalau perlu dibunuh atau dimatikan itu boleh. Ini pengecualiannya saja. Nah, itulah, jadi ada beberapa hal yang diharamkan buat orang yang sedang ihram. Pertama, potong rambut. Kedua, potong kuku. Ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, menikah atau melamar. Berikutnya, melakukan hubungan suami istri. Dan terakhir, membunuh binatang. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, larangan yang khusus buat laki-laki saja, pertama adalah menutup kepala. Pici nggak boleh ya, yang menutupi kepala ini. Jadi kepala kita dalam kondisi apapun, ada rambut atau nggak ada rambut, panas atau nggak panas dan sebagainya, tidak boleh ditutupin. Walaupun cuma pakai selampe, apa itu selampe? Sapu tangan, gitu ya. Atau juga pakai katakanlah sorban dan seterusnya. Jadi haram hukumnya. Janganlah kalian menutupi kepala kalian ya. Jadi peci atau topi dan sebagainya. Tapi kalau menutupi kepala tidak menempel di kepala kita, misalnya kita pakai payung gitu ya, itu kan orang pakai payung maksudnya apa? Biar nggak kehujanan, nggak kepanasan. Nah, tapi payung dengan kepala kita itu kagak nempel. Jumhurul fuqaha mengatakan itu nggak apa-apa. Termasuk orang yang yastadhil, berteduh di bawah katakanlah pohon, atau di bawah tenda, di bawah atap, di bawah apa. Nah, ini tidak dikatakan menutup kepala, cuman dia ngadem, bahasa kitanya. Ngadem itu kagak apa-apa. Walaupun ada juga sebagian jamaah haji, kalau nggak salah dari mana, dari Iran apa dari mana ya, itu bis atapnya dipotong juga sama dia itu. Jadi dia naik bis, saking dia nggak boleh nutup kepalanya, bukan cuman nggak pakai pici doang, tapi atap dari kendaraan yang dia pakai itu digergaji sama dia, jadi bolong atasnya, kagak ada apa-apaan. Itu khusus untuk laki-laki saja. Nah, yang kedua yang tidak boleh adalah buat laki-laki mengenakan pakaian yang berjahit. Pakaian yang berjahit. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah hadisnya. Hadis riwayat Bukhari bunyinya begini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrimu minas thiyab. Ada seorang bertanya kepada Nabi, ma yalbasul muhrimu minas thiyab. Orang yang sedang ihram, apa yang harus dia pakai? Apa yang boleh dia pakai? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasu al-qumusa. Janganlah kamu memakai al-qumus. Qumus itu dari kata qamis, kemeja. Ya, pakaian atau kemeja yang biasa kita pakai itu diharamkan. Walal amaim, dan juga jangan pakai imamah, sorban yang biasanya melingkar di kepala kita. Walas sarawilat, dan
Sarawilat itu jamak dari sirwal. Sirwal itu artinya celana. Ya, baik itu celana panjang atau celana pendek atau celana dalam. Itu tidak boleh gitu. Walal baranis, ya, juga apa namanya, mantel, ya, jubah atau mantel yang biasa kita pakai. Orang-orang Saudi Arabia biasa dia pakai baju gamis, pakai apa namanya, pakai sorban yang kita lihat itu warnanya merah putih gitu. Kadang-kadang dia pakai baronis, apa namanya, semacam kayak mantel, jubah gitu. Walal khifafa, ya, dari kata khuf, sepatu, tidak boleh. Jadi Rasulullah menyebutkan al-qumus, kemeja, al-amaim, sorban, as-sarawilat, celana, wa al-baranis, mantel, wal-khifaf, sepatu. Illa ahadun la yajidu an-na'laini fayalbas al-khuffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini. Nah, khusus buat yang sepatu, apabila ada orang tidak punya sepatu, tidak punya na'al, sendal, dia punya cuma sepatu doang gitu, dia boleh pakai sepatunya, tapi dengan syarat harus dipotong sepatunya itu sampai di bawah mata kaki, ya. Asfala minal ka'baini, dipotong di bawah kedua mata kakinya. Jadi khuf itu aslinya di masa Rasulullah itu adalah sepatu model laras tinggi, ya, apa bot atau apalah, pokoknya yang nutup sampai kaki, itu dikatakan sebagai khuf. Tapi kalau di bawah mata kaki, itu biasanya nggak disebut dengan istilah khuf. Jadi boleh, ya, kalau orang tidak punya sendal, dia boleh pakai sepatu tapi dipotong atau digunting. Nah, sedangkan yang bukan pakaian tapi menempel di tubuh kita, jam tangan, arloji, cincin, kemudian kacamata dan sebagainya, itu tidak dikatakan sebagai sesuatu yang dipakai gitu. Nah, para ulama kemudian, jadi sebenarnya tidak ada istilah menjahit, itu nggak ada gitu. Cuman diambil kesimpulannya, ya ini semua ada jahitannya semua gitu. Nah, yang dimaksud dengan menjahit oleh para ulama dikatakan bahwa menjahit itu maksudnya adalah kain dipotong-potong, ya, dipotong-potong sesuai dengan polanya. Pola dari, katakanlah kalau kita mau bikin baju kan berarti kain yang lebar itu kita potong-potong sesuai dengan polanya, lalu disambung gitu. Nah, yang lazim di masa lalu bahkan sampai sekarang juga, nyambung itu ya dengan benang, maka itulah dijahit. Yang dikatakan tidak boleh dijahit itu adalah menyambung dua khirqah, dua apa namanya, dua khirqah itu apa bahasa kitanya? Dua helai, dua helai atau lebih dari potongan-potongan kain disambung sedemikian rupa, maka itu tidak boleh, gitu, tidak boleh. Jadi bukan masalah jahitnya, tapi nyambungnya itu. Nah, kalau dijahit tapi nggak menyambung yang lain, kain kan pinggirannya habis digunting brodol. Brodol itu bahasa Indonesianya apa? Prusmus. Saya taunya brodol doang tuh, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya yang benar tuh apa. Nggak ada kali bahasa Indonesianya. Nah, disom, apa di istilahnya diapain tuh kalau karpet pinggirannya itu? Bukan dibordir. Disom lah ya, bener ya. Disom. Nah, ngasom itu kan sebenarnya pakai benang juga, tapi tidak disebut dengan istilah dijahit, gitu. Jadi misalnya ini kan baju saya nih, ini kan dilipat nih, ya, ujungnya nggak langsung begitu, dilekuk ke dalam terus kemudian dijahit. Nah, apakah yang seperti ini tidak boleh? Jawabnya boleh. Kenapa? Karena bukan menyambung dua helai kain, tapi itu juga. Nah, itu dibolehkan. Sehingga orang ketika memakai kain ihram itu, ya, boleh aja ujungnya dengan ujungnya ditautkan lalu dikasih peniti, cek, gitu. Nah, itu menyambung, tapi nggak menyambung dua kain yang berbeda. Kalau atas sama bawah dikasih peniti semua, ya kan, dia pakai bawah sebagai izar, sebagai sarung, terus dia pakai atas sebagai rida, sebagai selendang, ya kan, kemudian dia sambungin pakai staples, ceklek gitu. Nah, itu termasuk yang tidak boleh, gitu, karena menyambung dua kain. Nah, gitu. Adapun gesper, ujungnya mesti dibuka dan sebagainya, itu istihad lah, gitu. Apa namanya, kopel, ya.
Pak Haji itu kan pakai kopel tuh yang warna hijau, sini ada kantongnya, ada duit recehnya dan sebagainya. Nah itu istihadnya lah gitu. Tapi intinya adalah tidak boleh memakai pakaian yang disambung dari berbagai helai kain itu. Ini hanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan tidak. Jadi kalau perempuan pakai semua, ya pakai baju biasa, nggak ada masalah. Yang diharamkan kalau buat perempuan itu adalah menutup wajah. Nah, ini khusus buat perempuan. Jadi kalau ada orang kita lihat dia sehari-hari dia pakai cadar, dia tutup wajahnya gitu ya, dengan alasan wajah itu aurat katanya gitu, maka ketika dia ihram justru mukanya mesti dibuka. Kalau dia tutup juga kagak sah, pelanggaran, bayar dam gitu. Nah ini membuktikan bahwa sebenarnya pendapat yang mengatakan bahwa wajah seorang wanita aurat itu keliru. Jumhurul fuqaha sepakat bahwa aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan. Buktinya apa? Buktinya ketika ihram justru wajib dibuka. Kalau dia pakai penutup wajahnya batal, haram, nggak sah gitu. Maka kalau pengen tahu wajahnya perempuan-perempuan Saudi, ya lihat aja waktu lagi ihram gitu. Iya kan? Belagu banget pakai ditutup segala, mending cakep gitu ya. Gitu. Itu enggak ada memang satu dua ulama yang mengatakan itu hukumnya adalah aurat juga harus ditutup dan sebagainya, tapi itu ghairu rajih, enggak rajih, itu pendapat yang marjuh. Jumhurul fuqaha sepakat mengatakan wajah itu adalah bukan aurat bagi wanita, sehingga boleh terlihat karena para wanita sahabiyah di masa Rasulullah juga dikenal wajahnya, sehingga para sahabat tuh bisa mengatakan an Aisyah radhiyallahu anha, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, an Hafsah, an semua yang wanita itu para perawi hadis. Dari mana mereka bisa tahu ini Aisyah, ini Hafsah, ini Ummu Salamah, ini siapa? Kalau nggak lihat wajahnya, ya kan? Kan nggak dikasih tulisan nama di sini, Aisyah, istri Nabi yang ketiga, nggak begitu, ya kan? Para sahabat tuh bisa meriwayatkan hadis dari Aisyah karena mereka lihat itu Aisyah, gitu. Wajahnya kelihatan. Maka ketika ada orang mengatakan bahwa wajah itu harus ditutup, dia harus berhadapan dulu dengan dalil-dalil yang qat'i, yang kuat, yang belum bisa dikalahkan, yaitu para wanita sahabiyah itu terlihat wajah mereka oleh laki-laki. Nah itu yang diharamkanlah wanita itu pakai cadar, itu haram hukumnya. Dan yang kedua buat wanita khusus pakai sarung tangan. Gitu. Kalau dibilang seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, justru ketika haji atau ketika ihram itu harus dibuka tangannya, harus kelihatan. Kalau dia tutup di balik bajunya gini, pelanggaran gitu. Maka wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat bagi wanita. Buktinya dalam ihram wajib dibuka, tidak boleh ditutup gitu. Nah itu hal-hal yang dilarang ketika seorang melaksanakan ihram. Adapun yang disunnahkan ada banyak, misalnya mandi sebelum ihram itu hukumnya sunnah ya. Kagak mandi juga kagak apa-apa, tapi kalau bisa mandi dulu ya itu lebih bagus. Yang kedua pakai parfum sebelum ihram, itu disunnahkan. Yang ketiga sholat 2 rakaat sebelum ihram, itu bukan wajib, itu sunnah. Nanti Pak Mursali kalau ngambil mikot misalnya di Tanim atau di Ja'ranah atau di Hudaybiyah gitu ya, atau mungkin ke Madinah dulu apa ke Madinah dulu kan, naik Saudi ya misalnya, turun di Madinah, dari Madinah ke Mekah itu ambil mikotnya di mana? Di Bir Ali. Nah, di Bir Ali itu disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat. Dan juga disunnahkan bertalbiyah. Talbiyah itu artinya mengucapkan lafaz labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Nah itu sunnah-sunnahnya dalam berihram. Udah, itu rukun yang pertama dalam tawaf, dalam umrah. Adapun yang rukun yang kedua adalah melakukan tawaf, yang ketiga melakukan sa'i, yang keempat kemudian melakukan apa yang disebut dengan istilahnya at-tahallul ya. Tahallul itu menghalalkan kembali. Kalau tadi ihram itu mengharamkan, at-tahallul itu kemudian menghalalkan dengan melakukan al-halaq, gundul pelontos abis
atau dengan yang cara kedua, yaitu dengan cara taksir, mengurangi sebagian saja. Dua-duanya dibenarkan karena disebutkan di dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW bermimpi datang pergi haji atau umrah, muhalliqina ru'usahum wa muqassirin, ya. Sebagian di antara sahabat itu ada yang muhalliq, memplontoskan gundul kepalanya licin, nggak ada sisanya, dan sebagian lagi adalah muhalliqin, bahwa nanti afdalnya yang mana dan sebagainya nanti para ulama berdebatlah di situ. Tapi intinya seperti itu. Nah, tawaf intinya adalah bagaimana seorang mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari sudut di mana di situ ada Hajar Aswadnya. Rukunnya cuma itu saja. Memulai dari tempat di mana di situ ada Hajar Aswad. Nah, disitulah dia mulai berputar mengelilingi Ka'bah dengan posisi bagian kiri dari tubuhnya itulah yang menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau kita lihat dari atas gitu ya, arah putarannya itu bukan arah putaran jarum jam, tapi lawannya, ya, kebalikan dari arah jarum jam gitu. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah yang ketika beliau melakukan haji, beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, itu. Sebab aslinya sebelum Nabi melaksanakan ibadah haji atau umrah itu, orang-orang Arab jahiliyah itu juga sudah melakukan haji dan melakukan tawaf juga di Ka'bah juga, cuman arah putarannya kebalik gitu, begini ya, searah dengan jarum jam. Selain itu mereka melakukannya pada malam hari dengan telanjang bulat, kagak pakai selembar benang pun gitu, sambil bertepuk-tepuk dan bersiul-siul. Itu cara tawaf jahiliyah. Nah, ketika Rasulullah melakukan haji atau umrah, beliau katakan khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik haji kalian, ikuti aku. Arahnya dibalik gitu oleh Rasulullah SAW, dan juga wajib menutup aurat dan sebagainya, sebagaimana yang kalau kita mau melakukan sholat. Jadi syarat dan ketentuannya itu sama dengan orang melakukan sholat, di mana orang kalau tawaf itu wajib berwudu, suci dari hadas kecil, hadas besar, dan segala yang membatalkan wudu otomatis membatalkan juga tawaf itu sendiri. Cuma bedanya kalau orang lagi sholat batal kentut, maka dia harus mengulangi lagi dari rakaat pertama. Sedangkan kalau orang tawaf, kalau dia batal kentut, nyenggol laki-laki dan perempuan, karena dia bermadzhab Syafi'i dan kamu pindah mazhab yang lain, maka dia batal gitu. Kalau dia batal, maka dia harus berwudu lagi gitu. Tapi untuk berikutnya dia tidak perlu mengulangi lagi dari awal. Cukup di mana dia batal, tandain tadi gua batal di sini nih, pakai kapur dicoret. Nah, ini di sini gitu. Itu balik lagi udah hilang mana dia. Diperkirakan aja ya. Posisinya di sini gitu. Kalau dia mau wudu, ya dia mau keluar silahkan. Tapi kalau mau pakai botol kuah gitu ya, bisa juga di situ. Jadi nggak usah keluar-keluar. Kita bisa wudu di satu pakai air zam-zam dan sebagainya bisa. Balik lagi ke tempat di mana tadi batal, kemudian tinggal terusin aja putarannya sampai 7 kali gitu. Syaratnya sama dengan syarat dari sholat itu sendiri, yaitu harus suci dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dan terhindar dari hal-hal yang membatalkannya. Putarannya 1 kali putaran dari pojok yang ada Hajar Aswad, muter sekali sampai Hajar Aswad lagi itu dihitung 1, muter lagi sampai Hajar Aswad 2, 3, 4, 5, 6, selesai. Itu tawaf. Nah, sunnah-sunnahnya nanti banyak ya, ada kita mengusap Hajar Aswad, kemudian sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim, di Hijr Ismail, bahkan berdoa di Multazam. Ya, Multazam itulah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Cuman agak susah biasanya karena udah banyak yang doa di situ. Walaupun belum tentu dikabulkan juga. Ya karena doanya sambil nendangin orang, nyikutin orang, gebukin, diinjak-injak dan sebagainya, untuk mendapatkan tempat yang bagus di Multazam sambil nginjak kepala orang, ya, nggak diterima juga lah doanya itu kan, sambil doa sambil nginjak kepala orang. Nah, juga wajib menutup aurat, juga mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, ya, dan sunnahnya ya, ada di antara tawaf itu sunnahnya adalah al-idtiba'. Idtiba' itu memakai baju ihram itu ya, tidak ditutup semua pundaknya. Pundaknya yang sebelah kanan dikasih lihat, sebelah kiri ditutup, yang sebelah kanan dikasih lihat. Itu istilahnya al-idtiba'.
pakai dod, pakai to, al-idtiba gitu ya. Itu istilahnya begitu. Nah, sedangkan izarnya atau sarungnya yang satu lagi dipakai sebagai sarung, nah yang satu lagi diselempangin begitu. Gambarnya kayak gini nih. Nggak kelihatan kali ya. Ini sunnah saja. Ya, di antara sunnah ketika melakukan tawaf ketika kita sedang berihram. Kemudian ada disunnahkan juga berlari kecil, ar-ramlu, ya, pada 3 putaran pertama paling tidak. Kemudian juga menghadap ke Hajar Aswad ketika memulai, minimal menghadap, syukur-syukur bisa mencium, kalau enggak ya melambai atau mengusap gitu ya. Mengusap rukun Yamani dan juga memanjatkan doa ya, pada saat melihat Ka'bah, pada saat mulai tawaf, pada tiap putaran, pada saat mendekat rukun Yamani, doa setelah selesai tawaf. Ya, intinya ntar baca sendiri lah ya. Nih panjang nih, nggak selesai-selesai nih. Gitu. Nah, sa'i begitu juga. Sa'i itu adalah bagian dari rukun dalam sebuah umroh, di mana orang yang sa'i itu intinya adalah ya jalan kaki lah, jalan kaki, dan disunnahkan nanti ar-ramlu berlari-lari kecil pada bagian tertentu. Kalau sekarang wallahualam nggak tahu, besok-besok itu ada tanda lampu pakai warna hijau, antara 2 lampu hijau itu kita disunahkan untuk berlari kecil ya, bukan lari kencang, lari kecil aja sampai 7 kali. Itulah barangkali yang terkait dengan ibadah umrah. Semoga kita semua bisa dipanggil oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berziarah ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Ya, walaupun kewajibannya cuma sekali saja. Setelah itu yang penting bayar zakat, jangan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.